satu-satunya. Jagoan lo, hah? Hah? Ayo! Kamu nggak apa-apa kan? Revan? Kamu Revan kan yang waktu itu nyelamatin saya di hutan? Makasih ya, kamu udah nyelamatin aku lagi. Kok kamu bisa ada di sini? Kamu masih ingat ya? Ya, aku Revan. Kamu kan memang tahu kalau aku tuh memang tinggal di Jakarta. Kalau kamu kenapa bisa ada di sini? Yang tadi itu siapa ya? Itu omnya Pak Revan. Revan? Bukan Revan kamu, Pak Revan yang lain. Pak Revan itu orang yang ngasih aku tempat tinggal sementara di Jakarta. Oh, kok namanya bisa sama ya kayak aku? Udahlah, kalau gitu aku antar kamu ke rumahnya Pak Revan yang namanya mirip kayak aku itu. Tapi aku nggak tahu alamatnya. Di mobil pasti ada STNK, pasti ada alamatnya. Ayo. Makasih banyak ya sekali lagi. Cinta, kok kamu bisa ada di Jakarta? Kamu ingat waktu kejadian kita terjebak di hutan? Ya, aku ingat. Setelah kejadian itu, Bang Jack menghasut warga kalau aku dan kamu berbuat yang enggak sampai kita nggak pulang. Ya ampun. Lalu rumah kami dibakar dan kami diusir oleh warga. Jadi kalian sampai diusir karena aku? Maafin aku ya, Cinta. Ini semua udah takdir. Gak ada yang perlu disalahkan. Terus apa yang terjadi? Lalu bis yang kami tumpangi jatuh ke sungai. Ibu dan adik aku yang paling kecil belum ditemukan. Astagfirullahaladzim. Aku merasa sangat bersalah nih, Cinta. Kalau saja waktu itu aku antar kamu sampai pulang, pasti hal seperti ini tidak akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kamu nggak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Ya. Terus adik kamu yang satu lagi? Syukurlah, Utari selamat. Jadi maksudnya Utari ikut kamu ke Jakarta? Iya. Tapi kita berpisah di jalan. Berarti Utari bohong. Dia bilang datang sendirian ke Jakarta karena kangen sama aku. Dasar tuh cewek.
kena musibah masih aja bisa jadi kesempatan. Ini rumahnya? Iya. Kok rumahnya besar kayak istana? Waduh, jangan-jangan di rumahnya Revan beneran anaknya Pak Anggodo. Mbak Cinta kemana aja sih Mbak? Dari tadi dicariin sama Pak Revan loh. Maaf Mas, tadi saya nyasar. Untung aja ada Mas Revan ini yang nolongin saya. Ya. Mas Revan juga? Cinta, kayaknya kamu udah aman. Ya aku balik dulu ya. Kamu tunggu sebentar aja, biar Mas ketemu sama Pak Revan dulu aja ya. Tapi jangan sekarang ya. Soalnya mobil aku kan parkir di pinggir jalan, jadi aku buru-buru harus ambil mobil aku. Ya udah deh. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Cinta, kamu tuh kemana aja sih? Pak Revan, Mbak Cinta baru aja tadi pulang. Dianterin sama orang, namanya juga Revan Pak. Revan. Untung aja ada dia. Kalau enggak... Kalau enggak? Enggak apa-apa kok Pak. Cinta, ini kayaknya ada sesuatu yang kamu tutupin dari aku. Ayo, kamu harus cerita sama aku. Ini kenapa ada mobilnya Om Viko ya? Nah, itu juga yang bikin saya heran Pak. Tadi yang bawa mobil ini Tuan Viko. Tapi waktu pulang, yang ada di dalam mobil malah Mbak Cinta sama Mas Revan itu Pak. Cinta, kamu harus cerita sama aku ya. Ada apa? Pak Ujang. Ya Pak. Tolong tinggalin kami berdua ya. Oh, siapa? Ya, makasih ya Pak. Ya Pak. Ada apa Cinta? Jadi Mbak Irina ngajakin aku pergi. Terus aku nggak dianterin pulang. Terus tiba-tiba ada yang jemput aku Pak Viko. Tapi Pak Viko mau memperkosa aku. Irina, kenapa kamu tinggalkan Cinta di halte? Karena dia jahatin Erina, Papa. Dia katain Erin jelek. Cinta, apa benar yang dikatakan Irina? Kamu bicara seperti itu? Ya Allah, kalau aku kasih tahu papanya Pak Revan bahwa itu tidak benar, pasti Mbak Irina kena marah lagi. Papa kan bisa lihat sendiri. Dia tidak menjawab kan? Itu berarti dia benar-benar bersalah. Tidak. Cinta memilih untuk diam tidak berarti dia mengaku salah. Artinya, dia tidak mau menyalahkan Erin. Itu aja. Kok Papa malah belain anak kampung ini sih?
Karena papa tahu persis sikap anak papa. Sebagai hukumannya, semua fasilitas yang papa berikan kepada kamu harus kamu kembalikan. Handphone, kredit card, kunci mobil, taruh di meja. Erina itu anak kita. Masa hanya karena perempuan yang gak jelas, yang cuma numpang tinggal di sini, Papa bersikap seperti itu sama anak kita sendiri, Pak. Kalian semua harus tahu, ini masalah kebenaran. Kalau disuruh pilih antara anak dengan kebenaran, saya selalu akan memilih kebenaran. Paham? Hukuman ini berlaku untuk 1 minggu. Tidak ada yang boleh membantu Erina. Kalau sampai ada yang bantu, semua kena hukuman yang sama. Ayo, mana? Handphone? Viko, saya nggak mau dengar ada kejadian seperti ini lagi. Kalau sampai saya dengar, saya sendiri akan bawa kamu ke polisi. Maaf Kakak Ipar, saya janji akan berubah. Cinta, kalau sampai ada yang ngerjain kamu lagi, bilang sama saya. Iya, Pak. Lu tahu nggak? Cinta ada di Jakarta. Sekarang hidupnya udah enak banget, bro. Dia tuh sekarang tinggal di rumah Revan yang asli. Anaknya Pak Anggodo. Maksud lu cinta kakaknya Utari yang waktu itu lu tolong? Ya. Lu serius, Bay? Ya serius lah, masa gue bohong, bro? Gile ya, beda nasib. Ada yang masih ngubur-ngubur lu. Malah kakaknya duluan ketemu Revan yang asli. Sabar ya, Bay. Tenang aja, ada kita kok ya. Gak bodo amat. Loh, Erina, kamu nggak kuliah? Gimana mau kuliah, Mam? Masa iya Erin harus naik angkot ke kampus? Mau ditaruh di mana muka Erin di depan temen-temen? Secara Erina, anak Anggodo, pengusaha terkenal, harus naik angkot kemana-mana. No way! Iya, itu papa kamu juga kebangetan ya. Bukannya belain anak sendiri, malah belain anak kampung perempuan dusun kayak begitu. Aduh. Benci banget dia sama Cinta. Terus kita harus gimana dong, Mam? Mana Erin kan ada outing sama teman-teman Erin. Masa iya harus cancel semua cuman karena anak dusun gitu? Kamu sabar aja dulu ya. Sebenarnya mama pengen bantu kamu, tapi kan kamu tahu nggak boleh sama papa. Tenang aja, ponakanku sayang. Kita akan balas semua rasa sakit hati kamu sama Cinta. Dan Om nggak akan biarkan perempuan dusun itu menginjak-injak martabat kita semua. Ya Allah, Pak Revan sudah sangat baik memberikan aku tempat tinggal sementara di sini. Tapi bagaimana dengan Utari ya? Di mana dia berada ya Allah? Semoga aja Utari bisa makan dan beristirahat di Jakarta. Dan semoga dimanapun Ibu dan Dini berada, mereka juga selalu dalam lindungan-Mu ya Allah.
Cinta, kamu kan tamu di sini. Kok bersih-bersih? Nggak apa-apa, Pak. Emang udah kerjaan saya di kampung. Saya mau minta maaf sama kamu soal kejadian tadi malam. Iya, udah saya maafkan kok. Makasih ya, Cinta. Sekarang kalau kamu nggak keberatan, saya mau minta tolong sama kamu. Bantu apa, Pak? Itu kipas di kamar saya udah kotor. Saya nggak sempat bersihin. Kalau boleh, tolong kamu bersihin kipas itu ya. Iya, Pak. Oke, yuk.